Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah dengan NPM 21312079 dari kelas IF 20DX mata kuliah Sistem Temu Kembali. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama. Di sini ada rule based post tagger atau pemberian tag post berbasis aturan. Pemberi tag post ini bekerja persis seperti namanya, sesuai aturan, yang mempunyai tujuan memberikan seperangkat aturan kepada pemberi tag adalah untuk memastikan bahwa mereka memberi tag yang ambigu atau seringkali kata yang tidak diketahui secara akurat, sehingga sebagian besar aturan hanya diterapkan ketika pemberi tag menemukan kata yang ambigu atau tidak dikenal. Contoh dari penanda pos berbasis aturan koreksi ini adalah penanda Braille yang mengikuti proses yang disebutkan sebelumnya. Di sini ada import LTK untuk mendownload PUNKT, terus mendownload average perpetron tagger-nya, dan mendownload tagset-nya. Kemudian ada contoh di sini, contohnya I enjoy playing the piano. Kemudian tokens NLK.word tokenize, kemudian tagsnya NLK.post tag tokens, tagsnya yang menghasilkan output I enjoy FBP, kemudian playing P. Nah, ini untuk outputnya. Kemudian di sini ada NLTK have open tagset. Selanjutnya untuk send, di sini contohnya, and so I said I'm going to play the piano for the play tonight. Tagset NLTK.posttag NLTK.word tokenize, send tagsetnya ini untuk outputnya. Selanjutnya ada stochastic post taggers atau penanda post stochastic. Nah, pemberi tag post stochastic adalah pemberi tag yang menggunakan metode apapun selain metode berbasis aturan untuk menetapkan tag ke kata-kata. Oleh karena itu, ada sejumlah besar pendekatan yang termasuk dalam kategori stokastik. Semua model yang menggabungkan metode stokastik seperti probabilitas dan frekuensi ketika menggunakan tag post untuk kata-kata adalah model stokastik. Di sini ada codingan. Yang pertama, import spicy-nya. Kemudian NLP spicy.load. Kemudian di sini ada contoh codingan untuk dog-nya. And so I said I'm going to play the piano for the play tonight.
Ini untuk print tokennya yang menghasilkan outputnya. Nah, ini untuk outputnya. Selanjutnya ada chunking atau potongan. Chunking adalah algoritma yang mengambil kata-kata dan tag postnya sebagai masukan. Itu memproses token individual ini dan tag-nya untuk melihat apakah token tersebut dapat digabungkan. Itu kombinasi dari satu atau lebih token individual dikenal sebagai potongan, dan tag post ditugaskan ke potongan tersebut dikenal sebagai tag potongan. Tag potongan adalah kombinasi dari tag post dasar. Noun person atau NP adalah frase yang memiliki kata benda sebagai kata utamanya. Mereka beraksi sebagai subjek atau objek pada kata kerja atau frase kata kerja. Frase kata kerja atau FVP itu adalah frasa yang memiliki kata kerja sebagai kata utamanya. Kemudian ada frase kata sifat atau ADJP adalah frase yang memiliki kata sifat sebagai kata utamanya, mendeskripsikan dan mengkualifikasi kata benda atau kata ganti adalah fungsi utama kata sifat frase. Mereka ditemukan tepat sebelum atau sesudah kata benda atau kata ganti. Kemudian selanjutnya ada adverb frase adalah frase yang memiliki kata keterangan sebagai kata utamanya, digunakan sebagai pengubah kata benda dan kata kerja dengan memberikan detail yang menjelaskan dan memenuhi syarat mereka. Selanjutnya ada prepositional frase adalah frase yang memiliki preposisi sebagai kepala kata, memposisikan suatu tindakan atau entitas dalam waktu atau ruang. Di sini ada codingan, ada rule and noun phrase-nya, kemudian ada chunk parser sama dengan NLK titik regix parse atau rule. Kemudian ada chunk parser titik parse tagged. Kemudian ada chunk titik draw. Mari kita coba hal yang sama dengan kalimat lain. Simpan kalimat masukkan di variabel lain. Yang pertama di sini contohnya ada the beautiful butterfly flew away into the night sky. Kemudian ada tagged NLK tick post tag NLK word tokenize. Kemudian chunk chunk parser tagged. Kemudian chunk draw. Selanjutnya ada performing chunking with spicy. Melakukan chunking dengan spicy. Merumuskan aturan untuk mengenali bongkahan.
Ia mengidentifikasi bagiannya sendiri dan memberi tahu kita bagiannya, kata utamanya adalah, sehingga memberi tahu kita apa itu tekcangnya. Di sini ada contohnya, the beautiful butterfly fly away into the night sky. Yang menghasil di sini ada noncangnya yang menghasilkan outputnya the beautiful butterfly. Nah, ini untuk outputnya. Selanjutnya ada performing chunking atau melakukan chunking. Chunking adalah pada dasarnya mengubah hal-hal yang Anda cari di dalam suatu korpus. Dengan demikian, menerapkan chunking melibatkan mengubah aturan ekspresi reguler yang diberikan celah parser. Nah, di sini ada codingan untuk rule chunkingnya. Aturan ini berbentuk ekspresi regular. Pada dasarnya, ekspresi regular ini adalah memberitahu mesin untuk mengabaikan semua kata yang bukan kata benda atau frasa kata benda. Kapan ketika muncul di kata benda atau frasa kata benda. Aturan ini akan memastikan bahwa kata tersebut diekstraksi sebagai celah. Di sini ada codingan string parser sama dengan NLK regex parser rule. Kemudian yang kedua di sini ada chunk parser target chunk titik round. Kemudian ada building and training your own post tagger, membangun dan melatih post tagger. Nah, di sini ada mendownload 3D-nya. Selanjutnya ada named entity recognition atau pengakuan entitas bernama. Ini adalah salah satu langkah pertama dalam proses ekstraksi informasi. Informasi ekstraksi adalah tugas mesin mengekstraksi informasi terstruktur dari yang tidak struktur atau teks semi terstruktur. Ini memajukan pemahaman bahasa alami dengan mesin. Setelah pra pemrosesan teks dan penandaan pos, korpus kita menjadi semi terstruktur dan dapat dibaca mesin. Jadi, ekstraksi informasi dilakukan setelah kita menyiapkan sebuah korpus. Nah, di sini ada contohnya, Subagi presented with Taj Mahal after taking a SpiceJet flight from Pune. Kemudian ada codingan teks NLK.posttag, NLK.word tokenize. Selanjutnya ada performing named entity recognition with spicy, melakukan pengenalan entitas bernama dengan spicy. Spicy memiliki beberapa nel yang memilikinya, telah dilatih pada korpora yang berbeda. Setiap model memiliki serangkaian kategori yang berbeda. Nah, ini untuk codingannya, ini untuk outputnya, itu hanya mengenali SpiceJet dan Pune sebagai entitas bernama dan
bukan Subagi dan Taj Mahal. Mari kita coba menambahkan nama belakang Subagi dan periksa apakah itu menjadi perbedaan. Nah, ini ketika sudah ditambahkan, ini untuk outputnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.